Tentang proses Isra wal Mi'raj ini dikisahkan di bagaimana proses perjalanan Nabi Muhammad SAW itu sampai ke langit. Jadi diriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika Abu Sufyan berjumpa dengan Raja Romawi. Jadi Abu Sufyan itu nganggap Raja Romawi, ini riwayat ada di kitab Dalailun Nubuwah karya Abu Nuaim. Ada juga di tafsir Ibn Katsir dan juga di Khosaisul Kubra Imam Al-Hafidz As-Suyuti, riwayat hadis yang akan saya bacakan ini. Abu Sufyan itu mengatakan pada Raja Romawi, "Roklah, wahai Raja, kamu mau nggak saya kasih tahu Muhammad itu pendusta. Kalau kamu dengar kabar ini, kamu pasti yakin kalau Muhammad itu pendusta." Raja, apa itu? Iya, dia itu ngaku, dia keluar dari tempat kami, tempat haram, di satu malam mendatangi masjidmu, yaitu Masjid Baitul Maqdis. Setelah itu, malam itu juga dia pulang. Dia bilang begitu. Kata penjaga masjidnya, aku tahu malam itu. Malam itu tuh aku tahu. Karena Kaisar Romawi bingung. Kok bisa kamu tahu? Iya, aku ini tiap malam tidak akan tidur sampai aku nutup semua pintu masjid. Semua pintu masjid itu saya tutup. Malam itu, semua pintu masjid udah saya tutup. Kecuali satu pintu, nggak bisa saya tutup. Saya coba tutup tuh nggak bisa-bisa. Akhirnya saya panggil pegawai-pegawai masjid, takmir-takmirnya mungkin. Saya tampil, saya tutup bareng-bareng. Semua gerak usaha nutup, nggak ada yang bisa nutup. Bahkan seakan kita nih bukan geser pintu, geser gunung. Nggak gerak sama sekali. Akhirnya sampai kita panggil tukang. Bingung ini kenapa tukang ini? Udahlah, besok pagi kita lihat. Besok pagi kita lihat. Akhirnya pulang. Ya kan pintu itu masih dalam keadaan terbuka. Pagi hari datang ke sana, ternyata dia lihat batu yang ada di depan masjid itu batunya sudah berlubang dan di situ ada bekas ngiket hewan tunggangan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kan ketika turun dari buruk itu buruknya diikat. Ikan itu ilmu luar biasa dari Nabi ini. Buruk itu mungkin enggak buruk itu bakal kabur? Akan. Kan buruk itu maunya ditunggangi sama Nabi dan Rasul kok. Mungkin kabur, tapi tetap diikat sama Nabi Muhammad SAW. Ngajarin kepada umatnya apa? Ikhtiar, jangan cuma tawakal. Tapi juga harus ikhtiar. Kan sekarang ini kan banyak orang dikit-dikit ngandalin tawakal. Ya Allah, saya mau tawakal dah dapat rezeki berapapun dari Allah Ta'ala, pokoknya saya terima. Bagus, tapi setelah kerja. Ya nggak kerja terus doa. Setelah kerja, rezeki berapapun saya terima. Bagus, cocok, cakep gitu. Nggak kerja terus rezeki berapapun saya terima. Males itu namanya. Mampu, badan sehat, kesempatan ada, mampu, nggak kerja. Ya males berarti. Mending kalau nggak kerja terus ibadah, nggak kerja nganggur di rumah. Nggak kerja. Dan lagi itu harus bekerja, harus jadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Saya lihat batu itu ada lubang bekas ngiket hewan. Saya baru sadar. Pintu ini memang sengaja kita nggak bisa nutup. Itu memang ada sesuatu. Tidaklah pintu ini tertahan semalam kecuali karena seorang nabi. Dan nabi itu semalam sholat di masjid. Nabi yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ketika Nabi SAW itu sampai di Baitul Maqdis dan berjalan Isra wal Mi'raj, maka semua nabi sudah mendatangi beliau. Sudah menunggu kedatangan beliau. Nabi sudah menunggu kedatangan beliau. Sampai Nabi Muhammad SAW datang, maka malaikat Jibril yang ada. Dan ketika malaikat Jibril adzan, maka mereka nunggu siapa yang akan jadi imam. Saat itulah malaikat Jibril memohon kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Dan malaikat itu tidak akan berbuat apapun juga kecuali karena perintah Allah Ta'ala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ini enggak akan turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Apapun yang kami lakukan karena perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan
agar Nabi Muhammad SAW itu menjadi imam. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menjadi imamnya para nabi di dunia, beliau juga akan menjadi imamnya para nabi nanti ada di akhir. Beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyina wa sahiba syafa'atihim." Ketika nanti datang hari kiamat, aku adalah imamnya para nabi dan aku adalah pemberi syafaat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.